Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin terus melihat kepada-Mu Tuhan. Kami ingin terus menatap kepada-Mu Tuhan. Pikiran kami, seluruh kehendak kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku serahkan padamu. Harapanku, Yesus Tuhan. Bapa, kami tinggikan Engkau. Jadikan kami bencana-Mu. Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, mengiring-Mu. Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau terus melangkah di jalan-Mu. Kami gak peduli apapun yang terjadi. Kami mau iring Yesus seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, ku serahkan harapan kami. Segala sesuatu kami sandarkan kepada-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, bersama-Mu Tuhan, jadikanku, katakan bejana-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau Bapa. Yesus Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Yesus, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini Bapa. Kami hormati kekudusan-Mu. Kami hormati kekudusan-Mu. Engkau yang layak dipuji, disembah. Glory, glory, glory. Glory, glory. Seumur hidupku masuk rencana-Mu. Katakan pikiran, kehendak, semuanya itu kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, tidak kepada yang lain Tuhan. Kami gak pernah berharap kepada yang lain Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami anak-anak-Mu ada datang saat ini Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang kepada-Mu, ketika kami menyembah-Mu, kami yang sakit disembuhkan, kami yang keterikatan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban dan problema kami Tuhan kami taruhkan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, Bapa kami yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan.
Berbicaralah Tuhan dengan lembut di hati kami semuanya Tuhan. Kuasai setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah hanya Engkau yang berbicara. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang lain Bapa. Kami tahu ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, banyak roh-roh yang coba-coba mengganggu kami, membawa pikiran kami menerawang kemana-mana. Tetapi saat ini semuanya itu kami tolak, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kau yang berkata di mana ada roh-Mu, di situ ada kemerdekaan. Kami dimerdekakan dari segala kebebalan kami dimerdekakan dari segala ketidakmengertian kami akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah itu menjadi buah yang bagus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Salam kiri kanannya Bapak Ibu. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Gembala, Saudaraku ya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu akhir-akhir ini adalah sangat-sangat keras. Betul Bapak Ibu ya? Orang mulai banyak seperti yang dibilang Bapak Pendeta tadi saudaraku. Ya, mulai bergerilya. Mulai pasang di sana sini. Anak-anak Tuhan jangan takut, amin. Yang pasti dengarkan Bapak Ibu, pesan ini sangat dalam Bapak Ibu. Yang pasti, yang nomor satu Bapak Ibu, anak-anak Tuhan harus mencari wajah Tuhan, amin. Yang pertama anak-anak Tuhan harus terus mencari wajah Tuhan, amin. Jangan pikirkan yang lain, jangan yang lain. Anak Tuhan harus terus mencari wajah Tuhan. Urusan presiden itu nomor 2 Bapak Ibu, amin. Menang kalah itu nomor 3, nanti aja itu Bapak Ibu, amin. Urusan presiden itu biarlah itu menjadi nomor yang kedua Bapak Ibu, amin. Loh ini Bapak Ibu kita harus mengerti ini Bapak Ibu, harus Tuhan yang diutamakan, amin. Nanti dulu urusan presiden itu, kita saat ini mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu, beri dulu kemuliaan untuk Tuhan lah Bapak Ibu, amin. Supaya kita jangan ngantuk. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Beberapa minggu ini kita selalu mendengar khotbah mengenai buah Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Selalu kita mendengarkan buah dan Bapak Gembala juga ketika pentabisan kemarin berkata mengenai buah. Bapak Ibu ya, yang pasti bukan karena lagi musim buah durian Bapak Ibu ya. Buah Bapak Ibu. Nah yang saya mau kasihkan Bapak Ibu di dalam buah ini yang akan kita kupas. Amin Bapak Ibu. Pertama kita akan buka firman Tuhan di Lukas 6 ayat 43 sampai 44. Lukas 6 ayat 43 sampai 44. Sudah dapat Bapak Ibu? Baik, saya akan bacakan Lukas 6 ayat 43 sampai 44. Ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Sama-sama katakan amin. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Amin Bapak Ibu. Ada yang bisa kita pelajari dari buah Bapak Ibu. Kebetulan tadi istri saya membelikan saya buah Bapak Ibu. Nah ini dia. Pak Bu, dalam buah ini pertama yang kita lihat adalah menarik dia. Betul Bapak Ibu? Yang kedua adalah rasanya. Yang ketiga adalah benih di dalam buah ini. Di dalam buah ini ketika kita memakannya, kita menikmatinya. Dan ingat Bapak Ibu, di dalam buah ini ada benih. Begitu juga di dalam kekristenan Bapak Ibu, ada 3 hal yang Alkitab katakan. Buah pertobatan pertama, amin. Yang kedua,
Buah pertobatan itu ada di Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan ada Bapak Ibu. Ya, lalu yang kedua, buah roh. Yang ketiga adalah buah yang tinggal tetap. Itu yang kita temukan kita Bapak Ibu. Amin. Lalu apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan itu hal yang dapat dilihat. Orang bisa menangis ketika berdoa, ketika didoakan dia menangis. Begitu pulang dari pintu gereja, keluar dari pintu gereja dia masih orang yang sama. Itu bukan bertobat. Tapi bertobat yang Tuhan katakan adalah di 2 Tawarik 7 ayat 14 Bapak Ibu. Kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Firman Tuhan katakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Umatku kata Tuhan. Yang atasnya namaku disebut. Banyak orang Kristen. Namanya Kristen Bapak Ibu. Tetapi kelakuannya lebih parah dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita selalu membelakangi Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen jalannya mundur Bapak Ibu. Ya, ke gereja tetapi masih melihat yang dulu. Ke gereja masih melakukan hal yang sama. Tidak akan lama bertahan Bapak Ibu. Menunggu waktu orang seperti ini akan jatuh. Betul Bapak Ibu? Tetapi Tuhan mau umatku yang atasnya namaku disebut. Firman Tuhan katakan berbalik. Dia balik Bapak Ibu. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Makanya terlihat ketika orang dia mengalami perubahan itu terlihat. Terlihat Bapak Ibu. Seperti yang kita dengarkan waktu kesaksian seorang ibu di doa puasa Bapak Ibu. Bagaimana dia ketika dia belum dilayani. Bagaimana dia begitu keras kepada suaminya. Bagaimana dia begitu semena-mena. Tetapi setelah dia mengalami Tuhan. Dia tidak berani lagi kasar kepada suaminya. Amin Bapak Ibu. Itu hal yang terlihat. Yang tadinya dia urak-urakan, sembrono. Akhirnya dia hidup di dalam Tuhan dan mengalami perubahan. Itu terlihat. Itulah buah pertobatan. Karakternya berubah. Yang tadinya suka menggosip Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu gosip? Makin digosok makin sip. Gosok terus. Gosok terus. Hati orang sudah berdarah-berdarah di situ Bapak Ibu yang diomongin itu. Bangai koi. Gosok terus. Ditiup-tiup lagi sama iblis. Woi, hore. Tidak ada perubahan. Menangis, tumbang ketika didoakan. Tetapi pulang dari gereja. Yang tadinya dia bersorak, haleluya. Sampai di rumah, halelupa semuanya Bapak Ibu. Lupa dia, nggak tahu lagi apa firman Tuhan tadi. Nah itu terlihat Bapak Ibu. Terlihat, sangat terlihat. Itu hal yang sangat terlihat di dalam hidup kita ketika kita bertobat. Ada perubahan karakter. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama-sama, saya tidak sama seperti dulu. Amin Bapak Ibu. Jangan dinyanyikan lagi, aku masih seperti dahulu. Jangan dinyanyikan, amin Bapak Ibu. Saya seperti Yesus, amin. Karakter kita semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, amin. Bukan menjadi diri kita. Loh Bapak Ibu, banyak para orang-orang pintar Bapak Ibu ya. Filosofi itu, kau harus menjadi dirimu sendiri. Itu ada benarnya Bapak Ibu. Kita harus menjadi diri kita apa adanya, amin. Tetapi yang kita cari bukan kita menjadi diri kita. Sedangkan Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mengambil rupa kita Bapak Ibu. Amin. Kalau kita menjadi
diri kita apa adanya Bapak Ibu, wah selesai Bapak Ibu. Saya nggak akan pernah melihat Bapak Galang yang begitu ramah Bapak Ibu. Saya nggak akan pernah lagi melihat Pak Jambeng yang begitu ramah kepada orang. Kalau dia menjadi dirinya sendiri, terlahir dari begitu kerasnya Bapak Ibu. Dia akan menjadi orang yang keras. Tetapi kita berkumpul di sini, kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Itu yang kita perlu. Ya Bapak Ibu, amin. Itu dia. Lalu yang kedua Bapak Ibu, buah roh. Amin. Tadi buah ini Bapak Ibu bisa dilihat, itulah hasil dari pertobatan itu. Bisa terlihat, wah begitu baik ini dilihat. Ingat Bapak Ibu, Hawa jatuh karena melihat buah. Begitu menarik kata firman Tuhan. Ya, begitu menarik, begitu dilihatnya dia menghampiri buah itu. Anak-anak Tuhan yang pertama, ketika orang dunia melihat, begitu menarik, berbeda dengan kami. Amin. Jangan, lebih parah mereka ini. Amin, Bapak Ibu, itu yang terlihat. Nah lalu yang kedua adalah buah roh. Buah roh ini Bapak Ibu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tetapi bisa dirasakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah ini dia Bapak Ibu. Saya bacakan bagi kita semua Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin Bapak Ibu. Penguasaan diri mana bisa kita pegang Bapak Ibu. Dia lagi menahan. Dia tidak diperhatikan, dia tidak dihargai, tapi dia menahan dirinya. Wongkong kene kok dibanding-banding ke katanya, betul Bapak Ibu? Tapi dia menahan dirinya. Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kesabaran Bapak Ibu. Kasih. Ya banyak orang berkata kasih, tetapi pada hakikatnya dia memungkirinya Bapak Ibu. Kasih. Ada orang yang terlantar, dia tidak peduli kepada orang itu. Ada orang yang kelaparan, dan seorang hamba Tuhan berkata, anak Tuhan, teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Orang sudah kelaparan Bapak Ibu, padahal banyak beras di rumahnya, teruslah berdoa. Wah, itu kelaparan benaran orang Bapak Ibu. Ya, amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Makanya harus ada makan dan minuman. Amin Bapak Ibu. Harus tersedia. Kalau tidak ada bagi mereka, siapa yang harus menyediakannya? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Inilah, kalau sudah dibilang untuk memberi ini kita agak berat. Amin Bapak Ibu. Kita harus berusaha. Pak, Bu, ketika berbicara mengenai memberi, itu bukan karena kita banyak uang Bapak Ibu. Ketika saya melayani anak-anak muda ini Bapak Ibu, mereka ada yang 2 orang tuanya sudah meninggal dan mereka kuliah, tidak bisa bayar uang kuliah. Saya mengerti bagaimana rasanya ketika kita tidak punya uang Bapak Ibu, lalu disuruh berdoa. Amin Bapak Ibu. Berdoa. Ketika ada anak muda Bapak Ibu, dia berkeluh kesah, wajahnya itu dari wajah yang gemoy Bapak Ibu, ya, jadi wajahnya cemberut. Kalau Bapak Gembala bilang seperti pepaya bengkok.
Gini-gini, nah gitu-gitu. Saya agak susah mencontohkannya Bapak Ibu ya. Bang John sama Bang Denny yang cocok mencontohkannya itu Bapak Ibu. Amin. Iya. Tuhan, apa yang harus kulakukan ini? Berapa rupanya UKT-mu? 1 juta. Astaga Tuhan. Pas pula dapat 1 juta dari Pak Gembala. Harus diberikan. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya Bapak Ibu. Karena kita membantu. Saya sudah pernah menyaksikan ini Bapak Ibu. Saya enggak menyangka dari abang terkasih saya Bapak Ibu ketika istri saya sakit, kami berada di Sumatera. Abang saya hanya bertanya, minta nomor rekeningmu. Saya tidak usah kasih tahu abang saya yang mana Bapak Ibu. Cuman yang besar badannya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Dia bertanya Bapak Ibu, mana nomor rekeningmu katanya. Alah, dikit-dikit yang kudengar abang ini enggak ada terus uangnya dalam hati saya kan. Paling 50 ribunya ini dikasihnya dalam hati saya. Ke dalam hati saya, untuk apa lah ini? Aduh, beli kartu BPJS pun gak cukup ini. Kami tidur bersebelahan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, abang saya ini kalau sudah ngorok keras sekali suaranya. Katanya, adalah saya nggak mengharapkan apa-apa ketika abang saya itu bilang minta nomor rekening saya. Ketika sudah mulai bunyi suara sangkakala abang saya ini, Bapak Ibu, kayak gitu. Saya tidak bisa tidur, lalu saya buka WA saya. Tring, masuk WA dari abang saya ini. Cerut. 1 juta Bapak Ibu. Coba, amin, beri kemuliaan untuk Tuhan lah Bapak Ibu. Aduh, kata Bapak Gembala, jangan irilah kau, kata Bapak Gembala, amin. Lagi banyak uang atau apa abang saya ini dalam hati saya. Padahal dia baru berkeluh kesah bahwa tidak ada makanan ponakan-ponakan saya Bapak Ibu. Wah, itulah memberi, amin Bapak Ibu. Tuhan gak pernah lalai sama kita. Amin. Kasih itu bukan hanya diucapkan, tapi dilakukan Bapak Ibu. Amin. Nah, makanya kenapa banyak anak-anak Tuhan ketika berkumpul di gereja, anak-anak Tuhan yang tadinya adalah garam, berkumpul dan akhirnya menjadi gudang garam Bapak Ibu. Akhirnya gontok-gontokan sana sini bertinju. Aku ini lebih dekat sama Bapak Gembala. Aku lebih dekat sama Bapak Wakil Gembala. Aku sudah dengar dari Bang Denny. Saya yang di atas hanya menonton-nonton aja Bapak Ibu. Oh. Tidak ada kasih lagi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan yang didengar hanya masuk telinganya saja, tapi tidak menjadi karakternya. Itulah yang bahaya. Nah, buah roh itu berbicara mengenai apa yang bisa kita beri rasa kepada orang. Amin, Bapak Ibu. Kasih. Itu bisa kita lakukan, kita berikan kepada orang lain Bapak Ibu. Tidak hanya kata-kata. Sukacita. Jangan ketika orang murung wajahnya, kita ketawa ketiwi. Firman Tuhan katakannya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Amin Bapak Ibu. Menangislah dengan orang yang menangis. Kita harus tahu menempatkan posisi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Damai sejahtera. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang membawa damai sejahtera firman Tuhan katakan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kemurahan itu orang yang mau memberi Bapak Ibu. Tidak ada uang yang bisa kita beri waktu kita, beri tenaga kita. Amin Bapak Ibu. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Selama punya 2 tangan, 2 kaki Bapak Ibu pergi ke gereja. Ada yang bisa kita lakukan di gereja. Ada yang bisa kita bersih-bersihkan. Amin Bapak Ibu. Itu gereja itu kan sudah banyak orangnya. Jangan berkata seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kita bisa memberikan rasa itu kepada orang. Kesetiaan Bapak Ibu. Gak bisa dilihat Bapak Ibu kesetiaan ini. Bisa di depan istrinya, di depan gereja, haleluya, haleluya. Begitu pergi keluar kota, buka HP.
buka aplikasi, dan mulai main-main. Ada Bapak Ibu. Tetapi di Palangkaraya, terutama di Badigas, tidak ada seperti itu. Amin Bapak Ibu? Amin? Wah, kenapa ini ibu-ibu, bapak-bapaknya ini enggak banyak yang bilang amin? Amin Bapak-bapak? Ah, berarti bapak-bapak di sini ibu-ibu ketahuilah adalah orang-orang yang setia. Amin? Nah ini Pak Gembala ini ibu-ibunya yang pelan aminnya nih. Bapak-bapak di sini adalah bapak-bapak yang setia. Amin? Amin katanya Bapak Ibu. Amin? Tuh. Setia benaran Bapak Ibu, bukan setiap tikungan ada. Ya Bapak Ibu ya, setia. Orang-orang di sini mah setia Pak Gembala. Setiap tikungan ada, di lampu merah sana ada pacarnya. Di lampu merah sana ada selingkuhannya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan harus setia. Amin. Setia beribadah. Dengarkan Bapak Ibu, kalau orang tidak setia beribadah, selalu menomorduakan Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Orang itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang menomorduakan Tuhan Bapak Ibu tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika dia tidak tenang, dia mulai mencari ke yang lain. Dia mencari ketenangan di tempat lain. Tidak akan bisa tenang ini. Seperti kesaksian waktu hari Jumat kemarin ada seorang bapak, saudaraku ya. Saya ini banyak dulu, katanya. Banyak dulu cewek-cewek katanya Bapak Ibu ya. Dulu katanya Bapak Ibu, bukan sekarang. Lebih bagus bekas orang jahat daripada bekas orang baik. Amin Bapak Ibu. Loh, amin Bapak Ibu. Ya, jangan jadi bekas orang baik Bapak Ibu, itu bahaya. Amin. Itu dia. Nah buah roh itu Bapak Ibu, itu tidak bisa kita pegang, nggak bisa kita rasakan, nggak bisa kita lihat. Tetapi itu bisa kita rasakan. Amin Bapak Ibu. Kalau pepatah Batak mengatakan dang di ida mata alai di ida roha katanya. Itu bahasa Jermannya Bapak Ibu. Hendak dilihat mata, tapi rasa ini berkata, andai rasaku ini rasamu katanya. Itu lagu dunia Bapak Ibu. Ya. Mulai gelisah istrinya di rumah. Kamu kenapa Pak? Gak ada Ma. Papa ini baik-baik aja kok. Ya. Tapi aku lihat itu rambut-rambut siapa katanya. Oh ini rambut sekretaris tadi. Tapi itu di sapu tanganmu ada gincu-gincu siapa? Sekretaris tadi juga. Makanya anak-anak Tuhan, Pak, Bu, dengarkan Pak, Bu. Tuhan akan bangkitkan di sini orang-orang yang berhasil. Amin Pak, Bu. Amin. Tuhan akan bangkitkan pemimpin-pemimpin dari tempat kita ini. Tetapi sebelum jadi pemimpin Pak, jangan biasakan punya sekretaris pribadi perempuan lah. Apa bedanya sekretaris pribadi sama sekretaris kantor Pak, Bu? Sekretaris pribadi selalu bilang, sudah pagi Pak. Kalau sekretaris Bapak Ibu kantor bilang, selamat pagi Pak. Tahu Bapak Ibu bedanya? Kalau dia bilang sudah pagi Pak, berarti dia tidur sama Bapak itu. Dia buka jendela, Pak sudah pagi Pak. Kalau orang sekretaris kantor, datang bosnya, selamat pagi Pak. Ada anak-anak Tuhan, anak-anak muda itu mau jadi sekretaris pribadi, gak usah kau. Apalagi lihat bosnya, saudaraku ya. Waduh, jangan saya bilang. Besar gajinya Om, gaji apa kau? Saya bilang, gak usah. Bisa gaji, habis itu kok gak jelas nanti. Terlambat lagi nanti berapa bulan. Jangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang harus kita didik kepada anak-anak kita. Tidak dilihat mata, tapi bisa dirasakan. Itulah buah roh, kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Amin, Bapak Ibu, amin semuanya. Ya itu dia. Lalu ketiga, buah yang tinggal tetap.
Di dalam buah ini Bapak Ibu, ketika kita menikmatinya, kita merasanya, di dalam buah ini ada benih Bapak Ibu. Ada benih di dalam buah ini. Amin. Bukan semena-mena biarpun kau sakiti dia Bapak Ibu, kau menikmatinya. Tetapi ada kehidupan di dalamnya ini. Amin. Nah itu dia. Makanya di dalam hidup orang percaya itu juga harus ada benih. Untuk bermultiplikasi Bapak Ibu, untuk berkembang lagi. Kita buka Yohanes 15 ayat 16. Buah yang di sini adalah buah yang tinggal tetap, Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Lihat Bapak Ibu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin Bapak Ibu. Pergi menghasilkan buah. Itu sama dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dengarkan Bapak Ibu. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini ayat hafalan sekali Bapak Ibu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalimat yang sama, Tuhan menyuruh kita pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Tuhan memerintahkan kita supaya pergi, bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku memerintahkan kamu untuk pergi, kata Tuhan. Dan menghasilkan buah. Makanya ada pepatah berkata, buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Betul Bapak Ibu? Pasti. Itu dia Bapak Ibu. Amin. Tuhan jelas di sini mengatakan bahwa kita harus menghasilkan buah. Buah yang tetap. Tidak cukup orang Kristen Bapak Ibu hanya dia mau buah pertobatan. Saya udah bertobat Pak, saya cukup di sini sajalah. Saya memiliki kasih. Tapi kalau penginjilan memenangkan jiwa itu urusan mereka lah Bapak. Ibu jangan bawa saya. Tidak bisa Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang dengan jelas bahwa kita harus pergi menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kita lihat Bapak Ibu di perumpamaan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus, pohon ara, kemarin ada disinggung Bapak Gembala juga Bapak Ibu. Ketika pohon ara, Tuhan Yesus pada waktu itu lagi jalan dan dia lapar Bapak Ibu. Dan dia melihat pohon ara. Firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa itu bukan lagi musim buah. Jelas firman Tuhan katakan bahwa itu bukan lagi musim buah. Atau kita buka dulu Bapak Ibu ya, Markus 11 ayat 12 sampai 14. Nah ini Bapak Ibu saya bacakan, ini hanya 3 ayat. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Lihat, terlalu kejam kalau kita membaca ini, Bapak Ibu. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan di kitab yang lain dikatakan sekonyong-konyong seketika keringlah pohon itu. Pak Bu, ternyata menghasilkan buah itu Pak Bu,
bukan musiman bagi orang Kristen. Kita mengasihi orang itu, Pak, Bu, bukan musiman. Ketika kita lagi dapat berkat, kita sayang sama orang. Ketika kita lagi kekurangan, melihat mukanya ini pun aku, aduh Tuhan, katanya. Tuhan tidak mau Kristen musiman. Amin Bapak Ibu. Amin. Buah itu harus terus ada. Firman Tuhan jelas katakan. Padahal bukan lagi musim berbuah. Bu, Pak, kita mengasihi, kita memberi rasa. Orang melihat perubahan karakter kita, bukan karena ada tebalnya dompetmu. Bukan karena kau lagi dibuatkan kopi sama istrimu. Dan dia berkata, Papa sayang, lalu kau berbunga-bunga. Bukan. Sekalipun suami kita marah-marah, sekalipun istri kita marah-marah, kasih itu harus terus mengalir. Amin Bapak Ibu. Inilah nih, kalau dia kayak gini lama aminnya. Amin Bapak Ibu. Harus terus kasih itu. Pak, ulang kuliah sirut sudah tidak ada. Nanya-nanya lagi ini. Datangi opung dulu. Bukan. Pak, si Joel, si Piel lagi susah. Pak, bantulah dulu kami. Saya tahu abang-abang saya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Makanya saya mencontoh Bapak Ibu. Itulah jadi anak paling kecil ini Bapak Ibu, anak bungsu itu dia mencontoh abang-abangnya. Puji Tuhan abang-abang saya adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Saya melihat itu, oh abang saya ini seperti ini, oh abang saya seperti ini. Saya melihat dari itu, oh bapak saya seperti ini. Oh, amin Bapak Ibu. Bagian saya hanya berlutut di kaki Tuhan. Amin Bapak Ibu. Janganlah ketawa-ketawa Bapak Ibu. Aduh, serius ini nah. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen tidak buah musiman. Tidak ada Bapak Ibu. Harus dia berbuah terus, berbuah terus, berbuah terus. Dan terus menghasilkan buah. Itu dia maksudnya Bapak Ibu. Enggak bisa orang Kristen hanya duduk-duduk saja, enggak bisa. Aku memerintahkan, firman Tuhan katakan, ini saya baca sekali lagi Bapak Ibu ya. Ya, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Tuhan menetapkan katanya, ketetapan itu peraturan artinya Bapak Ibu. Amin. Aku menetapkan kamu. Supaya kamu pergi kata Tuhan, bukan duduklah kau di sini nak. Nanti buah aku kirim, enggak. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pak, Bu, setiap buah yang kita ada dalam hidup kita, buah-buah itu Bapak Ibu, buah-buah roh orang yang bisa nikmati, buah-buah pertobatan, perubahan karakter kita. Dan harus kita juga menghasilkan buah yang baru lagi Bapak Ibu. Amin. Ini firman Tuhan. Ini enggak bisa ditawar Bapak Ibu. Enggak bisa. Kita hanya bisa bersyukur Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan bilang ya aku sudah tahu nak kau berterima kasih. Tapi apa yang harus kau lakukan? Hal yang paling berat, yang paling sukacita yang terbesar kata Tuhan. Mujizat yang terbesar adalah ketika orang yang terhilang itu mau kembali lagi. Itu mujizat yang terbesar. Bukan kau dari yang tidak punya mobil lalu punya mobil 5. Bukan. Itu sangat kecil bagi Tuhan. Amin. Biarpun itu kita perlukan. Tetapi mujizat yang paling terbesar adalah ketika ada orang yang tadinya dia memberontak kepada Tuhan. Lalu dia kembali dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Itulah yang harus kita lakukan. Kita menghasilkan buah yang persis, yang sama. DNA Yesus itu ada pada kita. Dan itu kita salurkan kepada mereka. Amin. Bahkan pada tubuh kita sendiri pun Bapak Ibu. Tubuh kita. Kita juga masing-masing memiliki benih Bapak Ibu. Benar? Amin Bapak Ibu.
Tuhan memberikan itu pada kita sehingga kita bertambah banyak. Begitu juga dalam hal kerohanian. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana benih itu bisa tumbuh? Nah, ini ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu ketika kita buka firman Tuhan ini. Ternyata benih bisa bertumbuh ketika benih itu mati. Kita buka firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan Bapak Ibu. Sekalipun secara pertanian ini memang pernah dibagikan Bapak Ibu ya. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Saya bacakan kepada kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan. Ternyata benih itu harus mati. Matikan semua kedagingan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, pesta pora, perselisihan, dengki, iri hati, itu semua sifat kedagingan. Tuhan mau itu harus mati. Saya pernah membagikan khotbah ini mengenai benih masa depan Bapak Ibu. Tuhan tidak mau ketika benih itu tumbuh Bapak Ibu. Nah, ketika orang mau menyemai Bapak Ibu, disemai biji itu Bapak Ibu, dijemur dan dia harus mati Bapak Ibu. Pertama yang harus dilakukan bahwa benih itu harus bersih daripada hal-hal yang lain, dari kotoran, dari apapun. Dia harus bersih benih itu. Lalu dia dijemur. Sudah waktunya dia kering Bapak Ibu. Barulah dia ditanam, dimasukkan ke dalam polybag. Bukan goodie bag Bapak Ibu ya, polybag. Lalu disiram. Lalu menjadi bibit. Beda bibit dengan benih Bapak Ibu. Kalau bibit itu yang sudah siap ditanam. Kalau benih itu dari bijinya. Itu sumbernya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangin, ketika kita menikmati ini, ada beberapa biji di dalamnya. Amin. Dia bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Ketika dia tidak bisa menghasilkan lebih banyak lagi, ada sesuatu yang salah. Something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan buah ini. Dia memang enak dirasa. Dia memang bagus terlihat. Tetapi ketika dia disemai, dia dijadikan bibit. Dia tidak bisa. Ada sesuatu yang salah. Pak, Bu, ketika kita tidak mengalami pertumbuhan, ada sesuatu yang salah. Dari satu orang kita Pak Bu, kita harus bisa memenangkan lebih dari 2 orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Memenangkan jiwa itu Pak Bu, bukan kau harus berkhotbah, enggak. Menangkan jiwa, tangkap jiwa. Cukup kita berkata, ayo kita ke gereja. Tapi gereja gini-gini. Ayo kita ke gereja yuk. Kamu sok jadi malaikat, kamu sok rohani. Ayo kita ke gereja. Barangai kau janare kuamna. Yang penting kita ke gereja, ayo. Urusan Tuhan untuk menjamah hatinya. Amin Pak Bu. Amin. Bawa jiwa. Bu, Pak. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merubah sudut pandang kita. Kita tidak sama lagi seperti kita yang kemarin-kemarin. Nah, ini banyak anak-anak Tuhan bisa menuntut janji Tuhan. Tetapi dia tidak mengerti bahwa ada suatu perintah yang disuruh Tuhan, baru Tuhan berjanji di balik itu. Kita selalu meminta janji kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan dengan jelas, Yohanes 15 ayat 16 tadi. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap.
Supaya, nah lihat Bapak Ibu, ada dampaknya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita hanya mau duduk-duduk saja, kita tidak mau, tidak peduli. Sepupu kita sudah hidupnya hancur-hancuran, kita nggak peduli. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, berikan aku berkat. Wah, enak sekali Bapak Ibu. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Bahkan ranting yang tidak berbuah, dengarkan Bapak Ibu, itu akan dipotong. Keras firman Tuhan Bapak Ibu, keras. Enggak enak-enak jadi orang Kristen kalau mau melakukan ini Bapak Ibu. Tetapi itu akan enak ketika kita mencintai Dia. Amin Bapak Ibu. Seperti memberikan perpuluhan itu enggak enak-enak kalau menurut kantong kita. Tetapi ketika kita mencintai Dia Bapak Ibu, kita tahu. Kita memberikannya dengan ucapan syukur. Amin. Lakukan dengan kasih. Matius 28 ayat 20 juga Bapak Ibu. Dan ajarlah mereka melakukan, kata firman Tuhan, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, kata Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan sertai jalan kami. Tuhan menyertai Bapak Ibu. Yesaya 59 ayat 1 katakan, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong. Bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kau dan aku adalah segala pelanggaran dan dosamu. Ketika kita cuek terhadap kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, itu adalah pelanggaran Bapak Ibu. Kita disuruh pergi menghasilkan buah, tetapi kita hanya duduk saja, itu pelanggaran. Tuhan menyertai, Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi firman Tuhan bilang, katakan Yesaya 59 ayat 1, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong. Ketika kita menghadapi masalah, kita selalu menyalahkan Tuhan. Kita tidak pernah bercermin. Apa yang sudah pernah aku lakukan. Amin Pak Bu, amin. Itulah, Tuhan tidak mau anak-anaknya berbuah musiman. Dan Tuhan mau anak-anaknya harus terus menghasilkan buah. Terus memberi rasa. Amin Bapak Ibu. Jadi ketiga buah itu tidak bisa dipisah Bapak Ibu. Hanya buah-buah roh saja. Hanya buah pertobatan saja, tidak. Itu satu kesatuan yang melekat Bapak Ibu. Amin. Saya hanya ini ajalah. Saya mau buah-buah pertobatan sajalah, yang penting saya sudah bertobat. Saya tidak mau pergi. Enggak bisa Bapak Ibu. Itu bukan dikatakan buah. Amin Bapak Ibu. Lalu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan pohon yang bagus dan buah yang bagus bisa menghasilkan buah yang buruk akhirnya? Kita melihat bahwa ada pohon yang bagus dan buahnya bagus sebelumnya. Tetapi kenapa sekarang pohon itu buruk dan tidak bagus buahnya? Apa yang menyebabkannya? Pak Bu, ada hal yang menyebabkan pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik lagi. Apa itu namanya? Hama dan parasit yang menempel di pohon itu. Dari mana datangnya hama dan parasit itu? Hama dan parasit itu datangnya dari luar Bapak Ibu. Hama dan parasit yang membuat kita tidak bisa lagi berbuah, tidak lagi bisa menghasilkan yang baik, itu datangnya dari luar. Firman Tuhan katakan, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu pernah melihat kisah bahwa Petrus ketika melihat Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air. Dia berkata, dia memiliki iman yang kuat Bapak Ibu. Izinkan aku berjalan. Dia berjalan, tetapi ketika dia melihat angin tofan. Kenapa? Firman Tuhan itu Bapak Ibu jelas mencatat. Firman Tuhan tidak pernah mengurang melebihkan. Padahal pada waktu dia minta sama Tuhan, itu angin topan dan badai itu masih berjalan Bapak Ibu. Dia minta sama Tuhan, Tuhan, kalau itu engkau Tuhan izinkan aku berjalan di atas air. Dia melangkahkan kakinya. Lihat mujizat itu terjadi ketika kita melangkahkan kaki. Amin Bapak Ibu. Langkahkan kaki.
Berjalan Petrus di atas air. Dia berjalan mendekati Tuhan. Lihat, ada yang di luar mengganggu dia. Angin topan, badai itu mengganggu dia. Dan dia mulai tenggelam. Lalu Tuhan mengulurkan tangan. Jangan izinkan hal yang lain mengganggu kita. Memang benar Pak, Bu, memang benar kita perlu yang namanya uang. Tapi uang bukan segalanya. Amin. Jangan jadikan itu segalanya. Sehingga kasih kita berkurang. Apapun yang dikatakan orang tentang kita, teruslah kita berbuat baik. Amin. Apapun yang orang katakan tentang kita, whatever lah. Jangan sampai itu masuk dan akhirnya merusak hal yang baik yang ada pada kita. Pertama oleh pergaulan, firman Tuhan jelas katakan, pergaulan yang buruk, jelas-jelas firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang tadinya dia berhasil baik, dia berbuat baik, akhirnya karena pergaulan, karena perkumpulan yang salah, dia menjadi tidak baik. Itulah parasit dan hama yang menghimpit pohon itu Bapak Ibu. Jangan izinkan hal yang negatif masuk dan menghampiri. Ketika kita tidak menghasilkan buah, firman Tuhan keras mengatakan, maka itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Segera kita ketahui Tuhan, kita selidiki hati kita. Amin Pak, Bu. Maka daripada itu, biarlah kita tetap semangat. Saya mengundang para pelayan Tuhan. Pak, Bu, ketika parasit itu, ketika hama itu menghampiri kita, Pak Pendeta, anakku mulai minum obatan terlarang. Pak, Bu, itu adalah parasit dan hama yang mengganggu kita. Izinkan Tuhan untuk terus menjaga pohon itu, amin. Menyemprotnya. Ketika kita disemprot dengan obat-obatan itu gak enak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan lagi menjaga kita, amin. Pak, Bu, Tuhan tahu ada sesuatu ulat namanya Bapak Ibu. Kalau di pohon coklat itu ada ulat namanya Bapak Ibu. Dan dia kalau melekat dalam pohon itu akan jadi buruk. Nah, petani itu harus menyemprotkan berbagai hal ke buah itu. Supaya pohon itu menghasilkan coklat yang baik lagi. Dan itu tidak enak Pak, Bu, itu tidak enak. Pohon itu harus dikorek dia. Dibuang ulat yang menempel di situ. Ketika firman Tuhan, ketika hamba Tuhan, ketika pemimpin kelompok sel menegur kita Pak, Bu, dengarkanlah dengan baik. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang manis. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang berlipat ganda. Ketika kita menghasilkan buah, Pak, Bu, dengarkan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlu. Kalau bapak yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, firman Tuhan katakan, apalagi aku, kata Tuhan. Amin. Hasilkanlah buah yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dengarkan Bu, firman Tuhan tadi katakan, pohon yang baik akan menghasilkan buah dan yang baik. Dan buah yang baik pasti mengandung benih pohon yang baik di dalamnya. Amin.
Pasti itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik juga. Begitu juga seorang ayah dan ibu yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Amin Pak Bu. Mari kita tutup mata. Kehendakku kuserahkan kepadamu, kuserahkan padamu harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu Tuhan. Kami mau menghasilkan buah yang baik Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bawa terus kami untuk mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Engkau Tuhan. Kuserahkan padamu harap. Bapak Ibu, kalau kau merasa bahwa ada parasit, ada hama yang mengganggu keluargamu, ada hal-hal yang membuatmu terganggu, saat ini tutup matamu dan angkat tanganmu Bapak Ibu. Jangan lihat kiri kanan. Tanggalkan siapa dirimu Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan, kita adalah anaknya. Kuserah, saya akan berdoa Bapak Ibu. Angkat tanganmu, mengiringmu. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu yang mengangkat tangannya Tuhan. Tuhan, lihatlah segala sesuatu yang mengganggu anak-anakmu, segala sesuatu yang mengganggu, yang menempel, yang mencoba menghancurkan. Saat ini kami sepakat, kami menolak, mematahkan itu di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Tuhan, lepaskan anak-anakmu Tuhan dari hal-hal yang membuat mereka tidak menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau pasti melakukan yang besar bagi kami. Mata kami akan melihat tahun ini kami mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan.